Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah vlog rekayasa hidrologi kelompok 10 Teknik Sipil D yang beranggotakan Di sini saya akan menjelaskan pengertian hidrologi secara skematik. Apa sih hidrologi itu? Hidrologi adalah suatu cabang ilmu geografis yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Ilmu hidrologi dikenal sejak zaman 1608 Masehi loh. Dalam kajian hidrologi ini meliputi beberapa hal, yaitu 1. Potamolog, yaitu aliran permukaan. 2. Geohidrologi, yaitu aliran tanah. 3. Hidrometeorologi, yaitu aliran yang ada di udara yang berwujud gas. Dan keempat, limnologi, yaitu airan permukaan yang relatif tenang seperti danau dan waduk. Dan yang kelima, kriologi, yaitu air yang berwujud padat seperti es dan salju. Orang yang mempelajari hidrologi disebut dengan hidrologis. Nah teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas tentang siklus hidrologi atau siklus air. Jadi apa sih sebenarnya siklus hidrologi itu? Kemudian proses-proses apa saja yang ada di dalamnya? Penasaran? Check it out. Siklus hidrologi atau siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi lagi. Secara garis besar, siklus hidrologi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Jadi begini prosesnya. Air laut, sungai, dan danau akan menguap karena adanya panas matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga dapat mengeluarkan uap air karena adanya panas matahari. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air yang naik tadi akan membentuk awan. Nah, kumpulan uap yang menggembun tadi akan membentuk titik-titik air di atas. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian, angin akan membawa awan tersebut ke daratan. Titik-titik air tadi akan turun sebagai hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan yang turun tadi akan mengalir ke dataran rendah, kemudian menuju ke sungai, danau, bahkan menuju ke laut lagi, dan akan mengalami proses penguapan atau evaporasi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, siklus hidrologi dan proses-prosesnya. Kegunaan atau manfaat siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini merupakan siklus alami yang banyak mengandung manfaat. Di antaranya yaitu nomor 1, luas biosfer, merupakan tempat hidup makhluk hidup tumbuhan, hewan termasuk manusia. Biosfer terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dalam perjalanan siklus hidrologi melewati ketiga tempat tersebut, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Awan di atmosfer merupakan air yang bermuatan listrik, sehingga pertemuan awan yang satu dengan yang lain menimbulkan kilat maupun petir. Petir sangat bermanfaat untuk terjadinya fiksasi sehingga terbentuknya N2 yang berguna pada siklus nitrogen. Nomor 2, water move position.
Jumlah air di bumi relatif stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Hanya posisi atau tempat dan kualitas yang berubah. Jadi air yang dapat dimanfaatkan langsung sekitar 2,8% air di dunia. Nomor 3. Berdasarkan hitungan di atas, jumlah air sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Namun memang tiap daerah berbeda-beda kualitasnya atau kekurangan, kecukupan, dan kelebihan. Tetapi secara total masih sangat mencukupi. Penduduk pegunungan tidak perlu menuju laut untuk memenuhi kebutuhan airnya. Cukup menanti hujan atau aliran permukaan atau mengambil di pancuran atau di telaga. Penduduk di perkotaan yang datar cukup mengambil air dari bawah tanah untuk menjernihkan dari air permukaan sehingga kebutuhan air tercukupi, baik dari segi jumlah maupun tempatnya. Nomor 4. Resource life. Air merupakan kebutuhan mutlak setiap makhluk hidup. Tanpa ada air, mustahil ada kehidupan. Setelah bumi terbentuk, kemudian mendingin mengkerut, mulai terbentuk air yang mengisi keriput-keriput bumi. Air baru terbentuk sebagai aktivitas gunung berapi. Air sangat itu masih tawar dan belum ada kehidupan. Nomor 5. Resource energy. Siklus hidrologi merupakan air hujan jatuh di pegunungan atau daratan tinggi. Karena gravitasi air mengalir menuju tempat yang rendah, perbedaan ketinggian daratan yang dilalui air akan mengakibatkan kekuatan air untuk mengalir lebih kuat, sehingga tinggi menuju ke rendah semakin kuat kekuatan air. Kekuatan air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya, untuk memutar turbin penghasil listrik yang dapat dinikmati di rumah kita saat ini. Nomor 6. Objek wisata. Kabut di pegunungan, air terjun, awan yang tebal, hujan gerimis, danau, aliran sungai. Keadaan itu semua terbentuk oleh adanya siklus hidrologi ribuan tahun, dan sekarang keindahannya dapat dijadikan objek wisata yang menarik. Dapat dibayangkan bila air tidak mengalir mengikuti siklus hidrologi, semua keadaan tersebut di atas tidak akan ada. Dampak kegiatan manusia terhadap siklus hidrologi. Dampak negatif aktivitas manusia terhadap siklus air. Nomor 1. Penebangan hutan secara berlebihan yang mengakibatkan pengaruh terhadap resapan air ke dalam tanah. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air sehingga ketika hujan turun, air akan mengalir langsung ke laut karena tidak ada resapan yang terjadi karena hutan gundul. Nomor 2. Pembangunan pemukiman. Pembangunan pemukiman yang tidak memperhatikan aspek lahan serapan air. Akibatnya lahan yang seharusnya menjadi tempat serapan air menjadi tertutup. Pemukiman di mana dipastikan sebagai besar halaman pemukiman ditutup oleh jalanan, semen ataupun beton. Nomor 3. Manipulasi manusia skala besar. Skala besar manipulasi manusia terhadap air secara signifikan mengubah pola global debit sungai. Perubahan yang dihasilkan di permukaan laut dan dalam sifat biofisik dari permukaan tanah pada akhirnya dapat menghasilkan umpan balik iklim. Regulasi manusia dari aliran sungai dan vegetasi kering telah mengurangi limpasan sungai sekitar 324 km per tahun. Manusia yang mempengaruhi proses siklus air di darat, penyimpanan air di waduk, pertambangan air tanah, irigasi, urbanisasi, pembakaran, pemanfaatan lahan besar, penurunan tahunan di limpasan sesuai dengan permukaan laut. Ketika bukan karena pengalihan manusia dari limpasan permukaan laut akan naik lebih cepat dari sebelumnya. Pembukaan lahan untuk keuntungan dalam hal bisnis, ekonomi, dan sosialisasi masyarakat. Hutan-hutan banyak ditebangi dan lahan-lahan baru yang telah terbuka dialihfungsikan menjadi lahan industri, perumahan, atau lahan pertanian. Akibatnya daerah resapan air menjadi berkurang. Pemakaian berbagai zat kimia. Berbagai zat kimia yang dilepaskan ke udara maupun lingkungan sebagai akibat aktivitas manusia juga mempengaruhi kandungan air hujan yang turun ke bumi. Berbagai kandungan zat kimia tersebut akan terakumulasi dengan air hujan yang membahayakan bagi manusia yang terjadi saat ini. Di sini saya akan menerangkan, akan memberi contoh yang dinamakan depression stroke, yaitu tampungan air yang disebabkan oleh cekungan saluran, rawa, dan sebagainya. Kalau ini cekungan permukaan tanah di belakang saya itu. Kalau ini
adalah contoh infiltrasi bagian air yang meresap ke dalam tanah. Ada air hujan yang jatuh langsung menyentuh tanah, airnya langsung meresap. Ini adalah salah satu contoh dari pengertian surface detention, tampungan air yang membentuk lapisan air di permukaan tanah seperti ini. Bentuk kecilnya seperti ini. Kalau ini adalah salah satu contoh kapasitas infiltrasi, kapasitas maksimum dari suatu jenis tanah di mana air masih dapat menyerap melalui permukaan, selebihnya menjadi runoff. Ini adalah salah satu contoh interception, bagian air yang tertahan sebelum mencapai tanah oleh bangunan, pohon dan sebagainya. Ini oleh bangunan, oleh genteng. Sebelum dia jatuh ke tanah, dia tertahan dulu oleh bangunan, yaitu atap genteng ini. Contoh daerah fungsional, di mana bagian dari daerah potensional yang telah memiliki jaringan irigasi yang telah dikembangkan. Nah, ini jaringan irigasinya yang dikembangkan. Sekian vlog rekayasa hidrologi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.